Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Tabik Pun. Pemirsa Davika TV yang berbahagia dan budiman. Kembali lagi Davika TV hadir dengan acara Cak Notok. Hadir sangat spesial hari ini Profesor Aritharma Mastuti. Ini saya nggak bisa ngomong lagi. Beliau adalah idola saya sejak zaman reformasi. Beliau adalah dosen FISIP Unila yang legendaris dan selalu memberikan bimbingan, memberikan materi sesuai dengan kaidah-kaidah dan etika. Selamat datang, Prof. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemerhati masalah sosial dan hukum, Dr. Watoni Turdin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Watoni. Pemirsa Davika TV. Pembahasan dalam materi hari ini adalah masalah penanganan oleh pemerintah daerah terkait dengan maraknya anjal di Lampung. Sama-sama kita tahu di setiap perempatan, di setiap putaran kendaraan dan lain sebagainya, lampu merah, itu banyak sekali anjal-anjal yang cukup miris kita melihatnya. Untuk itu saya mau bertanya kepada Profesor Aritharma Mastuti yang sangat saya hormati dan banggakan. Apa sih Prof yang salah sampai demikian banyaknya anjal dari berbagai umur, usia, dari mulai anak-anak, bahkan anak-anak yang masih balita dibawanya, sampai sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan. Ini di mana masalahnya, Prof? Ya, terima kasih. Kalau kita bertanya tentang fenomena itu, memang banyak variabel yang terkait. Iya. Dan ini bukan hanya fenomena sosial, tapi itu fenomena yang terkait dengan aspek-aspek lain. Yang pertama adalah pertanyaan kenapa orang menjadi anjal, meskipun terminologi annya sendiri perlu kita pertanyakan, karena kan banyak juga yang bergelandang di perempatan dan sebagainya bukan lagi dalam kategori anak. Yeah. Ya, di atas 18 tahun artinya bukan anak, tapi kita kategorikan mereka adalah fakir miskin. Ini menunjukkan bahwa ini bukan fenomena sosial, tapi ada fenomena ekonomi, dan itu kan hari-hari terakhir ini dibuktikan beberapa statistik. Yeah. Ya, bahwa pengangguran di Indonesia meningkat. Ya, pengangguran sekarang kita termasuk yang paling tinggi di ASEAN. Orang miskin juga meningkat. Dan itu efeknya apa? Kan terlihat di depan kita gitu. Yeah. Mereka kemana lagi? Ya ke jalan. Karena kan satu, dari mana sumber anak jalanan itu kan sebenarnya bukan hanya dari wilayah urban, tetapi juga orang yang melakukan urbanisasi dari desa-desa yang terdesak dari pertanian yang tidak bisa lagi menjadi sumber penghidupan. Mereka pergi ke kota-kota, karena kalau di desa-desa misalnya, itu kalau tidak bisa dari pertanian ya wes mati, karena nggak ada sumber yang lain. Sumber yang lain ya, ada. Beberapa riset saya selama barangkali 15 tahun terakhir menunjukkan bahwa di Lampung saja, saya tidak di situasi di provinsi yang lain, itu memang anak-anak muda semuanya pergi dari desa. Kemana? Ya kalau nggak ke kota di sini, kemudian juga migrasi ke daerah Jawa Barat, bekerja atau ke luar negeri. Artinya mereka tidak bisa mengandalkan hidup lagi dari pertanian. Ya, NTP itu hampir tidak pernah bisa nutup biaya. Anda Pak Mas Marsono sebagai ahli pertanian atau persis lagi manapun, berapa sih standar, kalau kita pakai standar ya, berapa orang bisa hidup dengan ayah, ibu, dan 2 anak dari punya ladang? Ya. Berapa standarnya dia bisa hidup dari punya sawah? Berapa standarnya dia bisa hidup dari punya sawit? Dan itu kait-mengkait. Kita semua mengerti bahwa itu mengalami orang tua dulu mewariskan 2 hektar tanah kepada 2 anak, 2 bagi 1. Nah sekarang yang 1 hektar dibagi lagi 2 anak lagi. Artinya hampir sudah tidak ada lagi orang di desa yang bisa hidup dari pertanian. Kemana? Ya ke kota. Ke kota kalau tidak ada lapangan pekerjaan, ada layoff, ada pemutusan hubungan kerja, ada ini ya kemana? Ke jalan. Jadi ini fenomena menurut saya gunungnya situasi ekonomi yang sangat buruk. Gitu. Jadi bukan semata-mata karena anjal fenomena sosial, tidak.
Dia punya akar yang lebih dalam soal itu. Gitu. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Satu, yang kedua, sebenarnya berdasarkan aturan perundangan kita punya aturan bahwa semua anak itu wajib sekolah 9 tahun. Iya. Ya, tetapi kita lihat bahwa anak putus SD masih terjadi. Artinya apa? Kegagalan kita waktu negara mewajibkan wajib belajar 9 tahun nggak konsekuen kan konsekuensinya bahwa semua anak di bawah umur 15 tahun itu harus berada di sekolah. Itu namanya wajib. Bukan harusnya. Dengan harus. wajar. Harus berada di sekolah. Harus. Kalau ada yang tidak berada di sekolah berarti ada pejabat yang bisa masuk penjara karena itu. Seharusnya. Gitu. Karena apa? Karena kewajiban negara adalah wajib belajar 15 tahun sampai 9 tahun itu kan gitu ya. Ya. Kelas 1 sampai kelas 9 artinya semua anak tanpa kecuali harus lulus SMP. Konsekuensi harus mandatori wajib itu ya harus, tidak boleh kalau anak masih harus diangkat ke sekolah gitu. Ini saya berikan contoh Mas Sona ya. Jadi di beberapa negara Afrika yang lebih miskin dari kita seperti di Zimbabwe itu lebih miskin dari kita, tetapi semua anak yang SMP harus itu. Kalau mereka nggak punya ongkos untuk jalan ke sekolah SMP kan rata-rata agak jauh ya, kalau SD bisa di desa masing-masing, mereka diangkat dengan bis sekolah. Artinya disediakan sarana. Iya betul, untuk mengangkat anak sehingga mereka bersekolah, sehingga mereka belajar. Lebih miskin dari kita, lebih miskin dari kita, tetapi prioritas sumber daya manusia lebih jauh lebih buruk dari kita, lebih bagus daripada kita. Kita ini lebih kaya dari mereka, sama dengan di Filipina. Kita ini lebih kaya daripada Filipina, tapi capaian pendidikan kita lebih rendah daripada Filipina. Indeks pembangunan manusia. Betul, dari pendidikannya, dari sektor pendidikan. Ya, jadi kalau saya katakan kita nggak konsekuen. Banyak sekali kebijakan kita yang nggak konsekuen. Kita hanya pintar mengeluarkan kebijakan, tapi pada implementasinya nggak jalan. Mohon maaf, ini soal wajib belajar 9 tahun, bukti bahwa kebijakan itu nggak jalan. Ini mohon maaf nih. Artinya, dalam hal peningkatan sumber daya manusia dari sektor pendidikan dasar saja, kita compang-camping. Ya, makanya mereka ada di jalan kan. Harusnya kan saya katakan, harusnya mereka tuh diangkat supaya sekolah. Sehingga nggak akan ada di jalan. Yang 15, di bawah 15 yang tahun. Di bawah 15 tahun harusnya tangkap sekolahin. Ya. Dan itu kewajiban dari pemangku kepentingan. Ya, kalau orang tua nggak sanggup, anaknya diambil dari orang tuanya gitu. Sanggup nggak gitu? Iya. Terus sementara pemerintah sudah membuat undang-undang. Iya, kewajiban 9 wajib belajar 9 tahun dengan pendidikan ini dialokasikan sebesar 20%. Iya, tetapi kita tahu juga soal anggaran kan juga kita nggak konsekuen. 20% itu kan hanya untuk biaya pendidikan oleh Kementerian Pendidikan. Nah sekarang semua kementerian yang punya pendidikan tinggi, perguruan tinggi, itu mengambil yang 20%. Unsur pertahanan, sekolah tinggi ilmu statistik, semua yang kementerian kan sekarang punya sekolah tinggi masing-masing, sekolah tinggi perpajakan, itu semua ngambil yang 20% itu. Jadi yang turun ke Kementerian Pendidikan saya nggak tahu berapa persen dari itu. Gitu. Karena harusnya katanya 20% itu hanya untuk pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Tapi faktanya Kementerian Dalam Negeri punya STPDN, itu juga diambilkan dari situ. Gitu. Jadi nggak cukup. Nggak cukup. Saya berikan contoh Mas ya. Di Kentucky itu 60% anggaran negara bagian itu untuk pendidikan. 60% anggaran negara bagian untuk pendidikan. Tapi semuanya gratis. Semuanya gratis dengan anggaran 60%. Seperti di negara-negara Skandinavia juga gitu. Jadi negara Skandinavia itu sampai perguruan tinggi gratis. Yang namanya gratis bukan hanya SPP-nya gratis. Kalau kita nggak punya uang, kita bisa minta kredit dari negara, nanti dibayar kalau sudah kerja. Begitu ya? Ya, itu bahkan orang kita sendiri kalau kuliah di negara Skandinavia nggak bayar, SPP-nya nggak bayar. Mereka hanya bayar biaya hidup, bayar buku dan sebagainya. Tapi nggak bayar SPP. Itu orang luar negeri loh. Orang luar negeri. Skandinavia ya. Betul. Islandia, Norwegia, Swedia itu negara-negara seperti itu. Gitu. Artinya kita masih ketinggalan jauh sama mereka. Jangan nggak usah pakai yang Skandinavia lah, yang Zimbabwe tadi kalah kan? Itu di Afrika. Luar biasa. Indonesia ya itu ya. Iya betul. Indonesia. Sementara anggaran yang dikucurkan per anak sekian ribu. Untuk dunia pendidikan sekian ratus ribu itu masih dimain-mainin juga. Ya, jadi ya saya nggak tahu lagi lah kalau soal indeks persepsi korupsi kan kita belum pernah bagus gitu. Ya, artinya urgensi Anjal adalah akibat daripada kemampuan hidup dari masyarakat di kampung. Satu, ya. Dengan basis
ekonomi dari pertanian yang sudah tidak mencukupi lagi kebutuhannya, sehingga mereka melakukan urbanisasi ke kota dengan sumber daya manusia yang sangat-sangat minimal, sehingga mereka turut ke jalan menjadi anjal, paukah dan lain sebagainya. Ya, itu salah satunya. Ya. Terus kegagalan kita melindungi anak-anak di bawah 15 tahun untuk betul-betul mendapatkan kesempatan belajar sesuai dengan tadi. Ya. Pendidikan wajib belajar. Wajib belajar. Wajib belajar. Sementara perwakilan dari pemerintah pusat itu kan ada pemerintah daerah tingkat 2, pemerintah daerah tingkat 1. Di pemerintah pusat tentu kewenangan ini adalah Kementerian Sosial. Sementara di pemerintah daerah ada dinas sosial dan lain sebagainya. Apakah kurang koordinasinya ini atau semua stakeholder yang tidak berkompeten sehingga tugas-tugas yang harusnya menjadi tugas mereka terabaikan? Dinas sosial kan hanya pemadam kebakaran. Dinas sosial hanya pemadam kebakaran, bukan mencegah terjadinya kebakaran. Begitu ya? Bukan pencegah kebakaran, pemadam kebakaran, dan nggak cukup. Nggak cukup juga anggarannya. Nggak cukup untuk memadamkan kebakaran yang sudah gede. Kebakarannya udah besar banget tuh. Kebakaran udah besar. Udah besar, uangnya nggak cukup. Sementara bukan pencegahan kebakaran yang terjadi. Kan saya katakan tadi, kenapa orang menjadi anak jalanan? Kan nggak punya kesempatan kerja. Itu kan soal sektor ekonomi, bukan sektornya dinas sosial. Kenapa nggak kerja? Ya karena pertanian di sana sudah ya Lampung aja kita tahu lah, daerah-daerah ini kan banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar ya, dan perusahaan-perusahaan besar itu juga tidak memberikan kesempatan kepada keluarga yang ada di sana misalnya untuk mendapatkan penghasilan yang layak sehingga tetap bisa di sana anaknya gitu. Itu kan salah satu sebabnya juga gitu. Jadi ada faktor ekonomi, saya kira faktor pendidikan yang terkait dengan itu, yang itu tidak cukup kita hanya ngomong dengan dinas sosial. Kasihan dinas sosial gitu. Kasihan ya. Iya, kasihan. Artinya pemerintah dalam hal ini tidak bisa melaksanakan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 ya. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Iya. Sementara jelas mereka tidak mampu, miskin dan terlantar. Tetapi pemerintah tidak berbuat apa-apa. Sampai hari ini minimal yang kita lihat seperti itu. Bahkan kesempatan mereka untuk belajar pun wajib pendidikan dasar 9 tahun pun nggak terpenuhi. Nggak terpenuhi. Karena kan kalau kita hitung dari indeks pendidikan kita kan baru 7, artinya baru SMP kelas 1. Indeks capaian pendidikan kita. Capaian pendidikan ya, kita baru 7. Baru 7. 7 itu kan SMP kelas 1. Baru SMP kelas 1, jadi belum sampai ke pendidikan dasar 9 tahun. Baik, terima kasih Prof. Idola saya. Yang saya perhatikan dari tahun 90-an bahkan Prof, saya memperhatikan profesor ini pendapatnya, sarannya, masukannya, mudah-mudahan ini akan didengar oleh pemangku kepentingan. Dan lagi-lagi para pemangku kepentingan sudah digaji, dikasih tunjangan, disumpah tugasnya adalah mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Oke, DSPK TV, jangan kemana-mana, masih bersama Profesor Arita Rasmastuti dan Dr. Watoni Nurdin di Cak Notok. Jangan kemana-mana, tetap di Davika TV. Kembali, Davika TV hadir di Cak Notok. Dan kalau tadi Profesor Arita Rasmastuti, dosen fisik Unila yang sangat cetar mempahana ini, sudah memberikan ulasan panjang lebar. Bang, sebagai pemerhati masalah sosial dan hukum, terkait dengan anak jalanan, terkait dengan capaian pendidikan kita yang poinnya masih 07, artinya setingkat dengan anak SMP kelas 1. Artinya pembangunan sumber daya manusia kita itu sangat-sangat menyedihkan. Apa sih, Bang, yang membuat sampai sebegitunya
yang salah terkait dengan pengelolaan negara ini, Bang? Ya, ini terima kasih Cak No. Luar biasa ini pertanyaannya. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi ya di negeri kita ini, apa yang disampaikan Ibu Ari Darmastuti tadi, itu tidak terlepas dari satu kebijakan negara yang tidak mampu melinearkan dengan kebijakan yang lain. Contoh konkret misalnya terjadinya anjal. Terjadinya anjal ini akibat dari kondisi sosial di pedesaan sendiri itu tidak tersedia lapangan pekerjaan maupun tidak ada pemanfaatan sumber daya yang ada di desa itu sendiri. Padahal zaman dahulu, ya gini kita ambil zaman Orde Baru ya, itu potensi desa itu sudah terukur dengan adanya buku desa tentang kondisi desa. Jadi mereka sudah mampu membagi apa yang harus dilakukan di desa ini. Misalnya pertanian sektor apa, peternakan apa, kemudian pertambangan bekerja dengan siapa. Nah itu semua itu ada potensinya. Tapi kalau sekarang tidak, lepas begitu saja. Tetapi kemudian ada sebuah kebijakan pemerintah masing-masing daerah itu mengakomodir yang namanya investor, memanfaatkan sumber daya itu tanpa melibatkan masyarakat di desa itu. Nah akhirnya apa? Lapangan pekerjaan itu tidak tersedia. Setelah potensi ini habis, lapangan pekerjaan tidak tersedia, akhirnya mereka mencari jalan pintas, melakukan urban ke perkotaan. Nah di perkotaan memang mereka gampang mendapatkan uang ya. Mendapatkan uang dengan cara bertepuk tangan, selesai dapat uang. Bertepuk tangan sambil kemudian ambil kusen si apa itu namanya kayu itu dikasih besi tutup botol itu kicir-kicir dapat uang. Tetapi itu menunjukkan bangsa kita ini bangsa yang apa itu namanya tidak menghargai potensi yang ada di negerinya sendiri. Tidak digali potensi yang ya. ada ya. Nah, betul kata Prof tadi mengatakan bahwa sekarang ini yang menjadi sasaran tembak adalah dinas sosial. Nah, dinas sosial ini seharusnya mereka melakukan kaji ulang terhadap kondisi ini. Ketika mereka kaji ulang, itu bisa dibicarakan dengan pengambil keputusan dan yang mempunyai kewenangan terhadap penanganan ini secara anggaran. Nah, apabila itu bisa dilakukan, saya rasa yang namanya penanggulangan terhadap anjal ini itu akan berkurang. Tetapi sekarang kita sangat kompleks persoalan. Sudah kewenangannya dibatasi, anggaran juga tersedianya sedikit sekali, kemudian ya tidak ada langkah-langkah lain. Jadi seolah-olah dengan terjadinya anjal yang begitu banyak, tumbuh dan berkembang di mana-mana, itu menjadi sebuah tontonan saja. Artinya dengan tidak terdeteksinya potensi-potensi yang ada di kampung, tidak teradministrasinya dengan baik potensi-potensi yang ada di kampung, kemudian dengan terbatasnya sumber daya manusia, sehingga saudara-saudara kita yang memang ada di garis kemiskinan mengambil jalan pintas menjadi anjal, yang sebetulnya tidak menyelesaikan masalah dalam jangka panjang, tapi justru akan menimbulkan bola salju, bola es yang kalau menggelinding justru akan berakibat terjadinya kerusuhan sosial kan. Dan ini adalah sebuah kegagalan daripada pemerintah kalau melihat dari sini dalam pengejawantahan daripada Undang-Undang 45 dan Undang-Undang tentang kemiskinan. Termasuk tadi yang Profesor sampaikan, ini sangat menyedihkan. Karena kalau dibandingkan dengan Filipina, indeks pendidikan kita lebih rendah. Lebih rendah. Tapi kita lebih kaya daripada Filipina. Sementara kita lebih kaya daripada Filipina. Sementara para petinggi kita lebih membidik bagaimana mendatangkan investor.
berpatokan kepada banyaknya investor yang masuk, tidak memberdayakan BUMN misalkan, atau membuka lapangan kerja dengan cara-cara yang lebih ekstrim. Mungkin saya bisa komentar sedikit soal ini ya, boleh ya? Silakan, Prof. Oke, jadi begini, dulu Pak Harto itu sudah mulai dengan revolusi hijau, sangat berhasil ya, kita bisa swasembada beras. Ya. Tetapi kemudian tidak ada tindakan lanjutan, kebijakan lanjutan tentang industrialisasi pertanian. Artinya industri pengolahan itu tidak terjadi. Jadi semua bahan pertanian kita tuh kita ekspor mentah. Tidak ada value added kepada desa. Oh begitu ya? Tidak ada value added kepada desa. Taruh misalnya orang desa itu jualnya kelapa. Bukan misalnya gula yang kemudian menjadi apa? Turunan dari gula. Turunan produk gula itu kan bisa diekspor dalam bentuk apa saja. Coklat. Kita di Lampung ini kita memproduksi sawit. Sawit itu paling CPO. CPO Padahal saja. nanti di Malaysia itu sudah sampai pemrosesan keempat. Sawit, turunan sawit sudah ada coklat. Mentega, Jadi mentega, coklat. Ini tidak terjadi di kita. Dan Jadi sabun. semua value add itu yang ngambil adalah industri di luar, bukan kita. Nah, kebijakan Green Revolution zaman Pak Harto tidak diteruskan dengan industrialisasi hilirisasi pertanian yang membuat kenapa desa-desa kita jadi seperti itu. Karena tidak ada kesempatan kerja. Misalnya bahkan kalau saya itu kan pernah mendampingi penelitian masa S3 saya ke Sulawesi Barat yang merupakan penghasil coklat terbesar di Indonesia. Iya. Di sana tuh paling hanya difermentasi 3 hari, udah itu dijual. Tidak ada sama sekali produk misalnya yang membuat produk coklat itu kan orang Jogja, orang Bali, ya. Bukan orang Sulawesi. Jadi orang petani coklat Sulawesi ya hidupnya dari jual coklat. Jual biji iya, coklat. Betul. Paling fermentasi 3 hari, tidak ada produknya sama sekali. Yang kreatif yang mana? Orang Jogja yang jadi kaya. Yang jadi kaya orang Bali karena mereka mengambil coklat mentah dari Sulawesi diproduk di sana. Gitu. Nah ini gambaran hampir seluruh pertanian kita produknya seperti itu. Kita sawit Lampung kan gede banget tapi paling jadi CPO. Dan CPO pun hanya dibersihkan sekali ya Bang kalau nggak salah sehingga bukan minyak yang harganya mahal dari CPO gitu. Padahal kita kalau misalnya orang yang sekarang kan kelas menengah, kelas atas itu kan banyak ya di kita. Itu mau membeli produk dengan harga mahal yang penting bagus. Yeah. Nah membuat bagus itu yang tidak kita lakukan di sini. Sehingga kesempatannya ya di luar. Yang dapat duit itu luar gitu. Apa yang menyebabkan para pemangku kepentingan tidak melakukan itu, Prof? Ya kan nggak ada yang, orang pertanian semua jadi wartawan, pertanian jadi politisi, bukan jadi petani. Itu masalahnya. Ya, jadi tidak ada lagi orang-orang pertanian yang sungguh-sungguh teknologi hasil pertanian yang kemudian jadi ngurusi pertanian. Enggak, jadi politisi di Senayan semua. Kan makanya jabatan tumbuh terus. Karena petani, kalau buat ahli pertanian, jabatan tumbuh itu bagus karena berkembang kan. Di daerah mekar bagus karena makin banyak daerahnya gitu. Itu kan cara berpikir orang pertanian gitu. 3 bulan harus tumbuh. Kalau saya politik, enggak. Mengembangkan satu institusi itu minimal butuh 1 generasi, itu 25 tahun. Kalau mereka nggak simsalabim saat mau saya minta, jadi gitu kan. Harus jadi, karena cara berpikirnya jangka pendek. Nah ini orang eksakta cara berpikirnya sangat jangka pendek. Paling bangun gedung itu paling lama 5 tahun. Bangun negara, bangun bangsa enggak. Paling tidak butuh 25 tahun, itu 1 generasi. Cara berpikir seperti itu tuh udah hilang dari Senayan udah lama sekali. Udah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Sehingga misalnya buat pasal, ingat ya Bang, kita jadi korban pilkada pertama kita yang bersamaan dengan pileg itu kan kasusnya itu. Jadi cara saya tanya waktu itu sama salah satu anggota DPR dari Lampung, kenapa kok bikin aturan peralihan hanya berlaku untuk 1 kali pemilu? Pemilu gubernur 2008 ke 2009 ke 2008. Oh enggak, soalnya kami nunggu nanti angin politik yang akan datang seperti apa. Ini kan celaka saya. Saya bilang tahu nggak Ustadz? Belum kok Ustadz ya saya bilang. Bahwa sebenarnya kalau kita buat aturan itu harus minimal berlaku untuk 25 tahun. 5 kali siklus pemilu. Baru boleh kita ganti. Ini enggak. 5 tahun diganti lagi. Artinya cara berpikirnya sangat jangka pendek. Sangat pragmatis, yang visioner seperti saya katakan bahwa ini harus ada hilirisasi pertanian itu kan hanya orang-orang yang punya concern soal itu. Kalau enggak ya nggak bisa. Gitu. Dan harus didampingin juga. Ya. Jadi green di desa itu karena itu gitu. Karena kalau hanya di pertanian dilepaskan sendirian, dia nggak ngerti cara jual. Ya betul. Dia nggak ngerti cara memproduksi untuk produk turunannya. Ya. Jadi fokusnya di industri itu mestinya industri hilirisasi produk pertanian yang kita kaya, gitu loh. Sekarang ini kalau petani panen dijual berapa? Entah, iya betul. Padahal kalau diolah, dia akan bisa menjadi beras. Yang paling banyak Lampung ini coklat dengan kopi misalnya. Kopi kan hanya dijual biji. Dan oke, ini kebetulan tahun kemarin saya sedang
mereview ini, jadi ceritanya banyak, nggak apa-apa saya ceritakan bahwa Indonesia itu penghasil Lampung sebagai pengekspor kopi Robusta terbesar di Indonesia, termasuk pengekspor kopi terbesar ketiga di dunia. Tidak ada laboratorium kita yang mampu mendeteksi kandungan herbisida dan pestisida sesuai dengan permintaan pasar di luar negeri, sehingga kita hampir diembargo tahun kemarin. Untung Kementerian Perdagangan sadar dan membuat proposal untuk mengembangkan alat itu, mengembangkan laboratorium ekspor yang bisa mendeteksi kandungan herbisida dan pestisida sesuai dengan permintaan importer di Eropa. Kita hampir diembargo tahun kemarin. Saya kebetulan mereview proposal dari Kementerian Perdagangan bersama dengan IPB, sehingga saya katakan oke, karena ini sangat strategis untuk mencegah kita jangan sampai kena embargo. Kan celaka kalau kita nggak bisa ekspor gara-gara itu. Kopi. Sehingga mereka membuat satu lab uji itu di Medan, kemudian di Jakarta dan di Makassar untuk itu. Ya, untuk memastikan bahwa kopi yang kita ekspor itu memenuhi standar pembeli di negara maju. Sebetulnya kalau semua itu dilakukan, tentu lapangan pekerjaan. Masa pengekspor kopi nggak punya lab yang memadai sih gitu loh. Kan aneh. Kita sudah mengatakan kopi eksporter ketiga di dunia, tapi kita nggak punya lab untuk nguji itu. Celaka itu. Iya. Gitu. Jadi saya katakan nggak konsistennya tuh banyak banget dah. Banyak banget. Para pemangku kepentingan itu nggak. Padahal isinya pertanian di Senayan, kenapa nggak mikir itu gitu? Luar biasa. Ini kalau sudah bicara dengan Profesor Arita Mastuti, pokoknya kemana-mana, dan beliau akan mengatakan apa adanya. Tidak ada ditutupi karena beliau ini hanya takut kepada Tuhan saja. Beliau hanya mengadu, udah itu sama cucu katanya kan, sama suami paling, sama ibu katanya. Untuk itu, Bang, kembali ke Abang. Lampung ini belum gede-gede amat, belum rame-rame amat, dan luasan lahan kalau pertanian itu sangat banyak. Tetapi kembali lagi tadi potensi yang banyak diabaikan sehingga banyak anjal. Ini bukan hanya di Bandar Lampung loh, Bang. Iya. Ini merata, Prof. Merata bahkan saya kadang-kadang miris kalau lewat ada jalan jelek. Mereka hanya bermodalkan cangkul atau batu 2-3 biji batu bata itu, kemudian dikerjain atau tidak, dia bawa ember, kalau ada mobil lewat ya mendekat seperti itu. Dan mirisnya lagi, anak-anak usia belajar 9 tahun tadi, Bang. Nah, makanya apa sih yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan ini, Bang, supaya betul-betul bisa mengurangi lah. Kalau mau menghilangkan, saya pesimis deh. Mungkin butuh 2 generasi, Prof. Nah, ini apa, Bang, yang paling cepat bisa mengurangi itu? Iya, keberhasilan di beberapa negara berkembang lainnya, seperti di beberapa negara Afrika maupun di Asia Tenggara itu, mereka melakukan sebuah riset. Riset bagaimana sebab akibat terjadinya itu. Nah, contoh konkret sekarang banyak yang namanya dinas PU swasta itu kan, yang kata Cak No tadi, berada di sebuah tempat, mereka melakukan mobilisasi sendiri dengan membawa cangkul dan sebagainya. Nanti setelah selesai, malam dia bongkar lagi, besok kerja lagi di situ. Jadi tidak ada selesainya di situ. Nah, ini akibat dari potensi di desa itu tadi sudah tidak ada lagi. Mau bekerja di kota, tidak ada lapangan pekerjaan yang bisa menerima mereka, kecuali mereka menjadi pekerja sambilan, menjadi orang-orang fakir miskin di jalan-jalan pada akhirnya. Nah, ini kan maraknya sekarang dengan adanya anjal, ditambah lagi dengan manusia gerobak. Setiap mulai hari Jumat pagi itu sudah banyak berdatangan. Dan ternyata itu dikelola sebenarnya oleh sebuah organisasi tertentu. Dan itu mereka sampai artinya dikumpulkan di sebuah tempat, nanti dibagi area kerja, wilayahnya. Ya. Begitu juga yang fakir miskin dengan membawa bayi dan sebagainya, itu pun menjadi sewaan juga bayi itu. Nanti dibayar kepada ibu rumah tangga yang mempunyai bayi. Tapi yang tidak dipikirkan oleh negara, masa depan dari anak yang disewakan itu kan dikasih obat tidur.
supaya dia tidak Rewel. tidak rewel. Dikasih obat tidur. Itu malah adalah sebuah riset dari sebuah lembaga swadaya masyarakat ya di Jakarta terhadap itu. Kaum miskin kota itu yang dikelola oleh siapa waktu itu? Ada perempuan yang agak sama lah dengan Prof ini, agresif dan sebagainya di dalam mengomentari semua proses sosial yang terjadi. Nah itu kondisi. Dan lebih berbahayanya lagi kalau sudah masuk pasar bebas. Kita mau bersaing dari sisi mana? Di pasar bebas nanti, S2 itu sudah jelas-jelas sudah tidak digunakan lagi, sudah masih S3 dan seterusnya. Jadi itu yang menjadi persoalan. Ini harus dipikirkan secara serius oleh pemerintah. Oke, Pak. Terima kasih banyak pemirsa Davika TV yang budiman dan berbahagia. Semakin seru ini diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat untuk para pemirsa Davika TV dan para pemangku kepentingan. Jangan kemana-mana, tetap di Cakno Talk. Soal attitude menjadi fokus pendidikan, bukan ngapal, bukan nilai. Artinya etika. Yes, pendidikan dasar 9 tahun itu meletakkan dasar itu dulu. Membuat anak jadi pinter gampang. Ya, tetapi buat anak jadi manusia itu yang sulit. Seharusnya dengan adanya teknologi yang berpikir adalah kepala daerah, ketika mereka melakukan yang namanya visi dan misi saat mencalonkan diri, itu sama sekali tidak ada hal-hal penanganan itu.